Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, khatib akan menyampaikan kisah seorang wanita kulit hitam dan berpenyakit ayan yang ternyata dia adalah ahli surga. Kisah ini diambil dari hadis Rasulullah SAW yang saya kutip dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam babus sabri, bab tentang sabar. Bunyi hadis ini, an Atha bin Rabah bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala urika imra'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadhil mar'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakassafu fad'ullaha ta'ala li qala in sikti sabarti walakil jannah wa in sikti da'utullaha ayyu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakassafu fad'ullaha alla atakassafa fada'alaha. Yang kalau saya kisahkan dalam bahasa saya, seorang sahabat bernama Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah,
Kata Ibnu Abbas, wahai Atha, apakah kamu ingin tahu bahwa di sini ada seorang perempuan yang dipastikan jadi ahli surga? Kata Atha, tentu saya ingin tahu siapa wanita itu. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, qala hadhil mar'atus sauda. Itu tuh perempuan yang berkulit hitam. Sampai di sini, sebelum saya jelaskan ke depannya, sampai di sini menunjukkan bahwa surga itu tidak mengenal warna kulit. Sama neraka pun begitu, tidak mengenal warna kulit. Dan di sini diceritakan bahwa ternyata yang masuk menjadi ahli surga itu adalah seorang perempuan yang berkulit hitam. Kalau membayangkan kulit hitam, bukan hitam seperti orang kita Indonesia yang rata-rata sawo matang, tetapi ini hitam legam seperti orang negro yang hitamnya itu betul-betul hitam. Ternyata si wanita yang berkulit hitam itu, dia adalah ahli surga. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa surga itu tidak didominasi oleh orang-orang yang kelihatannya cantik, kelihatannya putih, kelihatannya bersih, kelihatannya kaya, kelihatannya senang. Ternyata seorang perempuan yang berkulit hitam inilah yang kemudian menjadi ahli surga. Hadis ini saya lanjutkan karena ada pertanyaan, kenapa dia menjadi ahli surga? Padahal dalam pandangan manusia orang berkulit hitam itu hina. Barangkali mungkin kurang berharga dibanding dengan manusia lain yang tidak berkulit hitam. Kenapa wanita ini menjadi ahli surga? Kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atus sauda atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wanita berkulit hitam ini suatu saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu berkata kepada Rasulullah, faqala inni usra'u wa inni atakassafu. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan. Penyakit ayan itu kalau di kita orang Sunda menyebutnya penyakit sakalor atau penyakit sawan, yang sewaktu-waktu tanpa diduga orang itu suka menggelepar dalam keadaan tidak sadar mungkin dan kemudian pingsan. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan. Fadullah ta'ala li. Tolong doakan ya Rasulullah, mudah-mudahan saya sembuh dari penyakit ayan itu. Ia meyakini bahwa apabila Rasulullah mendoakan untuk sembuh, pasti wanita itu akan sembuh dari penyakit ayan. Dia minta doa kepada Rasulullah, minta didoakan kepada Rasulullah agar sembuh penyakit ayannya. Tapi tanpa diduga Rasulullah qala berkata seperti ini, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha ayyu'afiyaki. Kata Rasulullah, jika engkau mau, lebih baik engkau bersabar, tidak usah minta sembuh dari penyakit ayan itu. Dan apabila engkau bersabar, walakil jannah, dapat dipastikan engkau menjadi ahli surga. Wa in syi'ti da'utullaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau engkau
hendak didoakan supaya sembuh. Saya bisa mendoakannya supaya engkau sembuh dari penyakit ayan itu, tapi engkau tidak dijamin menjadi ahli surga. Dengan kata lain, bahasa saya mungkin, silahkan kamu pilih saja. Apakah engkau mau memilih tetap berpenyakit ayan, tapi ketika engkau sobar dijamin jadi ahli surga? Atau engkau ingin memilih sehat, sembuh dari penyakit ayan itu, tapi tidak dijamin menjadi ahli surga? Bagaimana kata perempuan itu? Tanpa diduga, ia berkata, "Inni asbiru, ya Rasulullah, kalau begitu saya akan memilih sabar saja. Saya ridho dengan penyakit ayan ini, walaupun penyakit ini tidak sembuh dan saya terus mengidap penyakit ayan, tapi saya ridho karena ketika terkena penyakit ayan saya akan sabar." Kenapa ia memilih sabar? Karena ia dijamin apabila sabar menjadi ahli surga. Ia bersabar atas segala musibah yang ia terima, atas segala musibah yang Allah tentukan, termasuk ia mendapat ujian dari Allah dengan berpenyakit ayan. Pantas wanita ini kemudian menjadi ahli surga karena ia menerima ketentuan Allah, menderita sebuah penyakit. Dan ini bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa siapapun mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujiannya macam-macam. Di antaranya ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kegalauan, ada yang diuji dengan kekhawatiran, dan banyak sekali ujian-ujian itu. Maka ketika kita sabar menghadapinya, itu dapat dipastikan menjadi jalan kita menjadi ahli surga. Tapi setelah itu, wanita itu kemudian berkata, "Faqala inni atakassafu fad'ullaha alla atakassafa." Tapi ya Rasulullah, apabila saya sedang terkena penyakit ayan, pakaian saya suka tersingkat dan aurat saya terlihat. Karena itu saya mohon doa supaya ketika saya terkena penyakit ayan, pakaian saya tidak tersingkat, aurat saya tidak terbuka. Fada'alaha, maka Rasulullah mendoakan orang itu. Bukan mendoakan supaya sembuh dari penyakitnya, tetapi mendoakan agar pada saat ia terkena penyakit ayan, auratnya tidak terlihat karena bajunya tersingkap. Dari sini kita dapat memberi pengertian terhadap hadis ini. Yang pertama, saya ulangi seperti yang saya katakan tadi, bahwa surga tidak mengenal warna kulit. Surga tidak mengenal kedudukan seseorang. Surga tidak mengenal jabatan seseorang. Surga tidak mengenal harta seseorang. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, wa amwalikum, dan tidak melihat hartamu. Walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat hatimu dan melihat amalmu. Yang kedua, perempuan yang berkulit hitam ini sudah berkulit hitam, dia punya penyakit ayan, sebuah ujian yang sangat berat. Sudah miskin, dia berpenyakit ayan. Tapi ketika Rasulullah mengatakan penyakitmu itu akan menjadi jalan ke surga apabila kamu sabar,
Ternyata perempuan itu memilih untuk bersabar dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Pengertiannya untuk kita tidak lain adalah siapapun yang mendapat ujian apapun, terima bahwa itu ujian dari Allah, terima dengan sabar. Dan ternyata kesabaran ketika menghadapi ujian apapun, yang dalam hadis yang lain dikatakan ketika kita diuji oleh Allah dengan kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan, apapun, hatta syaukah, sehingga ada duri yang menusuk kita sekalian. Ternyata semua itu akan menggugurkan dosa-dosa kita apabila kita menghadapinya dengan kesabaran. Di hadapan kita tentu akan banyak ujian, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan. Di hadapan kita tentu akan datang musibah yang sesungguhnya semua itu tidak kita senangi, tidak kita inginkan. Tapi ketika memang harus ditentukan oleh Allah terkena kepada kita, hadapi dengan kesabaran. Semua itu akan menjadi jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesabaran kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadikan segala apapun yang menimpa diri kita menjadi jalan untuk kita menjadi ahli surga. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.